Kita mau berapa lama lagi sih ngurung Aisyah di dalam? Kayaknya belum lama deh. Biar aja lah di dalam. Biar dia beku. Kita harus kasih pelajaran ke dia. Biar dia nggak ngelawan. Kerjanya ngelawan mulu. Gemes kan mama jadinya. Mah, gini deh mah. Tapi mama tuh mikir gak sih? Nih ya, setiap kita mau ngerjain Aisyah, kita tuh selalu gagal. Gak pernah satupun berhasil tuh gak pernah mah. Tapi sekarang berhasil kok. Iya. Ini maksudnya gimana? Kamu mau ngebela Aisyah? Kamu nggak ngedukung mama? Udah nyampe di sini, dukung dong. Yosi, hello. Ya enggak mah, enggak gitu maksud aku. Gini loh mah, kalau misalnya kita ngerjain Aisyah, terus mama kena sial. Atau enggak dia mau ngelaporin kita ke yoga. Terus nanti mama sumpah-sumpah lagi, terus mama menderita, terus ikutan menderita. Gimana? Aku nggak mau mah, menderita mulu. Gitu ya? Iya dong, mau mikir gak sih sampai situ? Tapi mama gemes banget sama dia, mama tuh kesel banget. Tapi ya juga ya, oke mama cek ya dia. Kamu tunggu sini. Aisyah pasti udah terkurung di dalam. Tapi kok gak ada suaranya ya? Itu anak kan cengeng banget. Harusnya teriak-teriak dong minta tolong. Kok ini enggak? Pasti udah beku. Sampai gak bisa teriak. Penasaran pengen lihat ah. Aisyah? Aisyah? Aduh! Saya di sini, Bu Indah. Aisyah! Aisyah! Aduh, aduh. Aisyah! Buka Aisyah! 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 Tolong! Tolong! Aduh mati dia di sini nih. Aduh mana dingin banget lagi. Masa nggak ada jendela sih? Ruangan pendingin itu lebih cocok untuk Bu Indah daripada aku. Makanya deh, kalau mau ngerjain orang itu harus dipikir-pikir dulu. Jadinya kan nggak senjata makan tuan. Jadi gini ya, aku tuh mau ngasih tahu sama Mbak ya. Mbak tuh jangan mau dibodoh-bodohin. Masa mereka adem-adem aja gitu. Mbak jangan berpikir kalau ini tuh masalah yang ringan. Ini tuh masalah nyawa loh Mbak. Ini kakek Mbak satu-satunya kan? Iya sih. Ya kalau kakek Mbak meninggal, pokoknya masalah ini harus dibuat besar ya. Kalau perlu harus dimasukin penjara. Ini kan masalah nyawa Mbak. Iya, kamu benar. Sabar Aisyah. Mau kemana kalian? Kita mau lihat kakek Jono. Katanya dia udah berhasil melewati masa kritisnya ya. Dan sekarang udah dibawa ke ruang rawat. Kami mau melihat. Nggak bisa. Saya nggak akan ngizinin kalian untuk menjenguk kakek saya. Tapi Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Saya nggak akan tinggal diam gitu aja. Dan saya akan nuntut kamu atas perbuatan kamu. Sebaiknya kamu siap-siap aja. Begini, kakek Jono kan sekarang udah baik-baik aja. Kamu nggak perlu memperpanjang masalah ini. Kalau bicara masalah ganti rugi, aku siap membayar. Berapapun yang kamu minta, itu nggak masalah untukku. Saya nggak butuh itu. Yang saya mau perempuan ini dimasukin ke dalam penjara atas perbuatannya dia. Kalau enggak, bukan hanya saya akan memanggil polisi untuk menyeret perempuan ini, tapi saya akan mengundang semua wartawan agar rumah sakit ini diliput dan bertanggung jawab atas perbuatan perempuan ini.
Jangan mentang-mentang kami miskin dan rumah sakit ini memberikan pengobatan gratis kepada kami, tapi membahayakan pasien. Ya Allah, Rehan kenapa jadi seperti ini? Gimana kalau sampai dia melakukan apa yang tadi dia bilang tadi, Rehan? Aduh, Rehan, apalagi dia mau bilang ke wartawan dan akan memasukkan ini ke berita. Rehan, rumah sakit ini bisa hancur. Sebaiknya harusnya aku yang bertanggung jawab, bukan rumah sakit ini. Aisyah, tenang. Aku nggak akan diam. Aku pasti beresin. Kamu jangan panik. Rehan, kamu mau kemana, Rehan? Rehan! Ini uang yang aku janjiin. Dan aku bakal kasih lebih banyak lagi kalau kamu mau ikutin semua perintah aku. Gak masalah. Aku bakal nurutin semua perintah kamu asal bayarannya sesuai. Karena laki-laki itu berani bayar berapapun demi nyelamatin perempuan itu. Kamu tuh tenang aja. Selama kamu mau ngikutin semua perintah aku, kamu bukan cuma bisa dapetin uang aku, tapi kamu juga bisa dapetin uang Rehan. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus jeblosin Aisyah ke penjara. Dan kamu bisa dapetin semuanya. Ya, baik. Iya, siap. Rupanya kamu di sini. Ada apa lagi? Semuanya udah selesai kan? Masih belum selesai. Begini, masalah tuntutanmu. Aku tidak ingin kamu menuntut Aisyah. Aku yakin ini ada kesalahpahaman. Ini bisa kita bicarakan baik-baik. Aku juga bisa... Pak. Apakah benar pihak rumah sakit melakukan kelalaian sehingga ratusan orang mengalami keracunan? Apa benar begitu, Pak? Dan saya dengar pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke kepolisian. Dan tentunya rumah sakit ini dituntut untuk berhenti praktek. Bagaimana tanggapan Bapak? Oh, jadi sudah ada yang melaporkan hal ini ke polisi. Karena itu para wartawan datang ke sini. Bukan itu aja, Pak. Bapak juga dituding telah ada affair dengan salah satu karyawati Bapak yang dilindungi. Apa itu benar, Pak? Iya Pak, apa itu benar Pak? No comment. No comment. Permisi. Permisi. Pak, tolong Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Rehan pasti bingung karena rumah sakit ini akan dituntut untuk kasus keracunan itu. Aku gak mau kalau Rehan harus ikut menanggung ini semua. Aku akan akui itu semua sebagai kesalahan aku, supaya masalah ini cepat selesai. Walaupun aku harus masuk penjara sekalipun. Ya Aisyah. Rehan, apa aku bisa bicara dengan kamu? Aisyah, kalau ada masalah langsung bilang. Nggak perlu minta izin. Aku akan bertanggung jawab atas semua ini. Kamu gak perlu nanggung semua ini. Aku akan mengaku kalau aku lalai dan bersalah, sehingga rumah sakit ini bebas dari tuntutan itu. Ini sudah kuduga. Aku sudah menduga kamu akan berbuat seperti ini. Kamu akan berkorban untuk rumah sakit ini, di mana sebenarnya bukan kamu yang bersalah. Tapi kamu ngaku salah. Gak bisa begitu, Aisyah. Ini udah keputusan aku, Rehan. Tunggu sebentar. Biar aku teruskan. Masalah ini pasti bisa kita selesaikan. Karena masalah ini menyangkut juga reputasi rumah sakit kita. Aku ingin tahu siapa yang ingin menghancurkan rumah sakit kita. Siapa dia? Kalian lihat sendiri kan? Semua ini tuh gara-gara Aisyah. Rumah sakit ini jadi kena imbasnya. Tapi kan belum tentu Aisyah yang salah. Iya, belum tentu kali Aisyah yang salah. Aduh, belum tentu apa lagi sih? Udah jelas-jelas ya, tanggung jawab Aisyah itu kan bawain box-box makanan ke pasien. Ya udah jelas pasti itu salahnya Aisyah. Maaf sebelumnya. Saya memang yang memberikan box-box itu pada pasien. Tapi saya yakin makanan itu aman dikonsumsi. Tapi segala sesuatu kan bisa terjadi. Termasuk ada yang ingin membuat saya merasa bersalah. Ya udah, kalau gitu kamu tanggung jawab aja.
kalau memang semua ini jelas-jelas kan kesalahan kamu. Jadi jangan sampai rumah sakit ini yang jadi korbannya. Iya kan? Saya akan bertanggung jawab kalau itu diperlukan. Tapi kebenaran akan segera terungkap. Permisi. Aisyah, nih ibu bawain bekal buat kamu. Kamu kenapa sayang? Kok kamu pucat? Kamu sakit? Bu, Aisyah nggak apa-apa. Aisyah cuma lagi ada sedikit masalah aja di sini. Masalah? Ya Allah, masalah apa? Kamu ceritain sama ibu. Ibu-ibu nggak usah khawatir. Jadi ada salah satu pasien yang Aisyah kasih box makanan ke dia dan ternyata dia keracunan. Tapi sekarang dia baik-baik aja kok. Dan ibu juga nggak usah khawatir ya. Aisyah yakin Aisyah bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, semoga kamu kuat dalam menghadapi semua masalah ini ya. Aisyah, Allah itu memberi kamu cobaan karena Allah itu sayang sekali sama kamu. Kamu yang kuat ya. Ya, Bu. Yuk kita makan ya. Ya. Hmm?